Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita akan melanjutkan materi tentang metodologi penelitian kuantitatif dengan materi analisis data. Nah, sebelum kita mulai materinya, terlebih dahulu marilah kita awali dengan baca doa bersama-sama. Berdoa dimulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, gimana kabarnya hari ini? Ya, semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Ya, materi hari ini adalah tentang analisis data. Ya, mengenai analisis data nanti ada beberapa urutan yang harus kita lakukan sebagai seorang peneliti. Ya, di sini ada 7 tahapan yang akan kita lalui. Ya, mungkin di sini masih ada langkah yang tertinggal, nanti tinggal dilengkapi saja ya. Misal kalau kalian atau saya sendiri melakukan penelitian kuantitatif. Nah, yang pertama adalah langkah untuk analisis data adalah kita harus mengumpulkan data terlebih dahulu. Ya, pastinya ketika kita ingin menganalisis data, pastinya kita sudah memperoleh data, gitu ya. Nah, data itu kita peroleh dari instrumen. Kemarin kita sudah membahas tentang kuesioner seperti itu ya. Nah, salah satunya adalah kuesioner. Nah, kuesioner kita pilih bentuknya terlebih dahulu. Kita sesuaikan dengan sampel yang kita hadapi. Ya, kalau sampelnya itu bisa ditemui secara langsung, ya berarti kita bisa berikan dalam bentuk paper atau kertas atau print out seperti itu ya. Berarti kita berikan secara langsung kepada mereka yang bersangkutan, kemudian mereka mengisinya seperti itu. Nah, kan tapi di musim seperti ini, nah kalau kita menggunakan kertas itu ya agak kesulitan karena kita harus menjaga jarak, kemudian juga menjaga pergerakan kita supaya tidak terlalu beraktivitas yang berkerumunan seperti itu. Nah, kita bisa mensiasati dengan cara filenya, memberikan file, kemudian filenya bisa dikirim secara langsung, misal PDF atau Microsoft Word, kemudian dikirimkan kepada sampel yang harus mengisinya, itu bisa. Atau juga bisa kita kirimkan linknya. Berarti filenya itu sudah kita simpan di Google Drive, misal seperti itu. Kemudian linknya kita berikan kepada orang yang akan mengisinya atau sampel yang sudah kita tentukan. Ya, bentuknya sama dengan paper, akan tapi kalau paper tadi adalah di print, tapi kalau yang file adalah filenya saja seperti itu. Nah, kemudian kita juga bisa menggunakan aplikasi yang sudah tersedia. Contohnya adalah menggunakan Google Form. Nah, itu juga bisa untuk angket kita yang sudah kita buat tadi. Berarti angketnya kita ubah, kita masukkan pada Google Form, kemudian kalau sudah selesai nanti linknya kita berikan kepada sampel penelitian kita. Nah, dengan menggunakan Google Form ini nanti akan lebih mudah. Karena apa? Karena hasilnya nanti langsung masuk dalam sheet ya, langsung masuk ke sheetnya di Google Drive. Tadi hasilnya sudah kita peroleh, tinggal kita analisis seperti itu. Tapi kalau yang menggunakan paper atau file, nanti ya mereka mungkin ya masih agak kesulitan kalau belum terbiasa. Jadi bentuknya bebas, bisa paper, bisa file, bisa Google Form. Yang penting instrumen yang sudah kita buat itu kita memperoleh data dari sampel penelitian kita. Karena yang paling penting adalah data yang kita peroleh nanti. Nah, setelah kita menentukan bentuknya, nah kemudian baru kita validasi. Ya, kenapa harus divalidasi? Karena untuk mengetahui ketercapaian suatu alat ukur dengan mengukur sesuatu yang diukur. Maksudnya adalah apakah instrumen yang sudah kita buat ini adalah memang sesuai untuk mengukur variabel yang sudah kita tentukan. Nah, itu kita validasi.
itu ya. Nah, kalau yang saya sampaikan ini adalah validasi pada orang yang kita anggap adalah yang ahlinya, seperti itu ya. Nah, validasi isi ya, yaitu mengukur kecakupan substansi yang akan diukur. Di dalamnya ada validasi isi dan validasi teknik samplingnya. Untuk validasi isi berarti secara keseluruhan, apakah instrumen yang sudah kita buat itu adalah sudah valid apa belum. Mulai dari mungkin identitas pengisi, kemudian petunjuk pengisian, kemudian isi dari instrumen itu sendiri, mungkin nanti diakhiri dengan tanda tangan dan sebagainya. Nah, itu nanti divalidasi dulu oleh ahli yang sudah kita tunjuk untuk menjadi validator. Kemudian yang kedua adalah validasi konstruk, yaitu sebuah temuan untuk menerangkan tingkah laku. Nah, apakah isi dari instrumen yang sudah kita buat itu sudah operasional atau belum? Nah, itu nanti perlu divalidasi konstruknya. Kalau bisa menerangkan tingkah laku atau bisa dilakukan, berarti instrumennya ya nilainya nanti akan lebih tinggi daripada nanti instrumen yang masih banyak angan-angannya, seperti itu ya. Kalau bisa dilakukan, nanti nilainya bisa lebih tinggi. Kemudian ada juga validasi kongruen, yaitu derajat skor dalam suatu tes dihubungkan dengan skor lain. Nah, karena nanti instrumen ini inginnya kita adalah memperoleh data, datanya adalah nanti diubah menjadi angka. Nah, apakah nanti hasil dari angka ini bisa dihubungkan dengan skor lain, dengan variabel lain? Nah, itu nanti divalidasi kongruen. Untuk kuesioner atau angket nanti pastinya adalah dikonversi menjadi suatu angka, seperti itu. Jadi validasi kongruennya nanti bisa dibilang aman, seperti itu ya. Kemudian yang keempat adalah validasi prediksi. Derajat yang ditunjukkan dapat memprediksi tentang pekerjaan yang telah dirancangkan. Ya, nanti setelah instrumen kita buat validasi prediksi, berarti nanti kita bisa memprediksi bahwa kesimpulannya adalah seperti ini. Kalau diisinya seperti ini, kesimpulannya seperti itu. Nah, nanti kita bisa memprediksinya. Karena apa? Karena nanti ada skor yang ditunjukkan secara total, kemudian bisa kita ambil kesimpulan seperti itu. Nah, ini adalah validasi instrumen. Nah, untuk validasi di sini kita menggunakan ahli seperti tadi ya yang saya sampaikan, ya menggunakan validator. Nanti silahkan kalian pilih sendiri siapa yang akan memvalidasi instrumen yang akan digunakan dalam penelitian. Nah, kemudian kalau sudah instrumen sudah siap, sudah valid seperti itu ya, kemudian kita berikan kepada sampel penelitian kita atau populasi penelitian kita supaya kita memperoleh data. Nah, setelah kita sebar, kemudian kita sudah menunggu beberapa kurun waktu, kemudian kita cek. Nah, kita cek hasil dari pengisian angket atau kuesioner yang kita sebar tadi. Nah, kita cek satu persatu. Nah, yang pertama adalah kita harus melengkapi. Misal kalau bentuknya adalah paper atau file, nanti mungkin ada yang tidak ada namanya, mungkin ada yang tidak ada tantangannya, atau mungkin saja ada pernyataan yang tidak diisi. Nah, itu kita harus melengkapinya. Caranya bagaimana? Ya, kita menghubungi subjek penelitian kita, si A, si B, si C. Nah, ini kita tanyakan siapa yang belum lengkap. Nah, kalau di Google Drive itu nanti bisa secara langsung diberikan tanda supaya harus diisi. Berarti kalau nggak diisi nanti nggak bisa. Itu kalau menggunakan Google Drive. Berarti secara langsung nanti pasti akan langsung lengkap kalau menggunakan Google Drive. Tapi kalau menggunakan paper, nah itu kemungkinan ada yang tidak ada namanya, ada yang kosong, ada yang tidak ada tantangannya dan sebagainya. Itu berarti tugas kita sebagai peneliti harus melengkapi terlebih dahulu. Ya, ingat melengkapinya tidak boleh kita mengisi sendiri, apalagi yang di bagian isi pernyataannya. Kalau hanya sebatas nama itu bisa kita melengkapinya. Tapi kalau untuk isinya, berarti kita harus berhubungan dengan sampel penelitian kita.
Kemudian kalau sudah lengkap, nah, angketnya tadi, kuesionernya nanti kita ubah menjadi bentuk tabel. Nah, proses ini dinamakan dengan proses tabulasi data. Nah, pada proses tabulasi data, lah di sini tadi kan untuk kuesioner kita pilihannya kan seperti ini. Nah, ini adalah contoh kemarin karena kita menggunakan skala Likert. Jadi ini adalah pilihan-pilihannya yang kita gunakan seperti itu. Nah, misal ini adalah instrumen kita ada 5 pernyataan. Nah, ini pernyataan pertama, ini pernyataan kedua, pernyataan ketiga, 4 dan 5. Nah, ini ada 5 pernyataan yang harus dijawab oleh sampel penelitian kita, subjek penelitian kita. Nah, setelah kita sebar kepada mereka, kemudian mereka mengisi. Ya, hasilnya seperti ini. Misalnya hasilnya seperti ini. Nah, sangat setuju, dan ada yang netral. Ya, karena tadi di SS itu kita berikan skor 5. Nah, ini ya. Skornya 5, 4, 3, 2, dan 1. Nah, kemudian kita rekap dalam bentuk tabel. Nah, ini namanya adalah tabulasi data. Berarti mengubah data dari angket atau kuesioner menjadi suatu tabel. Tuh. Nah, ini adalah subjek pertama. Ini ya, butir pernyataan ini ada 5, karena ini tadi ada 5 ya contohnya. Nah, misal ini kalau kalian ada 10, berarti nanti juga ada 10 ya. Ke kanannya ada 10. Kalau ada 20, berarti nanti ya 20. Menyesuaikan jumlah pernyataan yang kita siapkan. Tuh. Ini contohnya ada 5. Kemudian ini nilainya kita masukkan. Ini SS 5. Nah, ini kita masukkan 5. Kemudian S4. Dan S4. Kemudian ini 5 lagi, kemudian 3. Nah, nilai ini dari sini ya. Nah, ini dari sini. Nah, kemudian kita masukkan dalam tabel. Itu masih responden yang pertama. Kemudian kita masukkan responden yang kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya sampai keseluruhan kita masukkan ke tabel. Nah, kalau di contoh ini adalah saya contohkan respondennya ada 10. Nah, 10 sampai 10, kemudian kita masukkan semua hasil kuesioner yang sudah mereka isi. Nah, setelah kita rekap semua, kemudian kita cari totalnya, total pada masing-masing responden. Ya, hasilnya seperti ini, ada 21, 17, 14, dan seterusnya. Nah, bagian total inilah yang akan kita olah pada analisis data selanjutnya. Bagian totalnya. Itu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah uji validitas dan reliabilitas bila menggunakan angket. Ya, ketika kita menggunakan angket tadi ada, nah ini bagian ini itu juga harus kita uji untuk mengetahui apakah pernyataan yang kita buat itu sudah valid apa belum. Jadi nanti yang diuji adalah masing-masing item. Nah, ini adalah nanti yang akan kita uji validitas dan reliabilitas. Kalau validitas, uji validitas nanti adalah menguji per itemnya, jadi per pernyataan diuji, pernyataan 1, 2, 3, 4, dan seterusnya diuji. Kalau reliabilitas adalah secara keseluruhan. Untuk uji validitas nanti memungkinkan pernyataan yang kita buat adalah tidak valid. Nah, kalau menunjukkan tidak valid berarti harus kita hapus. Kalau kita tidak ingin menghapusnya, berarti kita bisa menggantinya. Tapi kalau kita mengganti, berarti harus menyebar lagi ya, karena kan ada pernyataan yang baru. Tapi biasanya kalau tidak valid, itu pernyataannya kita hapus. Seperti itu. Jadi per itemnya untuk diuji validitas. Nah, untuk uji validitas dan reliabilitas nanti bisa kalian belajar secara mandiri seperti itu. Kemudian tadi data kita sudah lengkapi, sudah tabulasi data, sudah uji validitas dan reliabilitas. Baru kemudian kita
melakukan analisis data. Itu ya, karena datanya sudah valid, sudah kita bentuk tabel, maka kita bisa melakukan uji analisis data selanjutnya. Nah, karena penelitian kita menggambarkan penelitian yang korelasi, maka di sini adalah saya arahkan menjadi uji korelasi. Nanti kalau uji komparasi nanti beda lagi ya. Nanti pengembangan juga beda lagi. Di sini kita belajarnya adalah di uji korelasi, difokuskan ke korelasi karena kemarin judulnya adalah tentang suatu pengaruh atau suatu hubungan, seperti itu ya. Nah, yang pertama adalah yang langkah ketiga adalah uji normalitas. Nah, kita uji dulu data yang kita peroleh apakah sudah normal atau belum. Nah, apa maksud dari data normal? Ya, data yang digunakan adalah berasal dari populasi yang normal. Jadi populasinya ya seperti itu, normal-normal saja. Nggak ada yang tinggi, nggak terlalu tinggi, nggak ada yang terlalu rendah. Nah, normal saja. Nah, itu nanti kita uji dengan uji normalitas. Kemudian untuk menguji normalitas adalah untuk menunjukkan bahwa datanya adalah data yang wajar. Nah, ini wajar ya. Wajar tanpa adanya manipulasi. Itu ya. Ya, manipulasi bentuknya seperti ini. Misal ketika kita ingin menyebar angket sebanyak 50 gitu ya. Kemudian ternyata kita hanya memperoleh subjek penelitian sebanyak 45. Nah, yang 5 ini kemana? Dan kita isi sendiri. Nah, itu sudah terjadi manipulasi data. Loh, kan nggak ada yang tahu. Ya, mungkin nggak ada yang tahu, tapi untuk memastikannya, maka kita perlu melakukan uji normalitas. Seperti itu. Tapi manipulasi di sini memang tidak diperbolehkan dalam satu penelitian. Makanya perlu adanya uji normalitas. Seperti itu. Kemudian, untuk menunjukkan juga bahwa misal kita penelitiannya adalah menggunakan sampel, menunjukkan bahwa sampelnya adalah benar-benar mewakili suatu populasi. Seperti itu ya. Nah, kemudian beberapa ahli juga menyebutkan bahwa kalau data kita lebih dari 30, maka bisa dikarenakan data sudah otomatis normal. Kalau datanya lebih dari 30. Namun untuk lebih memastikan lagi bahwa data kita adalah data normal, maka perlulah kita melakukan uji normalitas terhadap data yang kita gunakan. Seperti itu. Jadi, walaupun lebih dari 30, ya tetap kita upayakan untuk melakukan uji normalitas. Nah, ini adalah uji normalitas menggunakan bantuan Excel gitu ya. Kalau menggunakan manual nanti agak kesulitan. Kalau untuk SPSS nanti kalian bisa belajar secara mandiri seperti itu. Nah, ini adalah contoh menggunakan Excel. Nah, untuk lebih lengkapnya nanti kalian bisa menyimak video dari link yang sudah saya berikan. Nanti ada tutorialnya lengkap untuk uji normalitas menggunakan pengertian yang ada di sini. Ada K1, K2. Nah, dari sini nanti tujuannya adalah mencari nilai maksimal dari K7 dan K8. Ini adalah tujuan akhirnya nanti. Itu ya. Nah, kemudian kalau uji normalitas sudah, ternyata data kita sudah normal. Nah, berarti kita bisa melakukan uji berikutnya. Tapi kalau data kita tidak normal, berarti kita harus menormalkan dulu. Ya, caranya ada ya. Nanti silahkan kalian belajar mandiri. Nah, selanjutnya adalah uji homogenitas, yaitu untuk menguji apakah data yang kita peroleh adalah data yang homogen. Nah, homogen adalah berarti bisa menyeluruh. Kalau normal tadi adalah mewakili populasi, kalau yang homogen adalah bisa menyeluruh, seperti itu ya. Nah, untuk homogenitas itu kita bisa menggunakan uji F atau uji ANOVA. Ya, langkah-langkahnya seperti ini. Nah, ini juga menggunakan Excel ya. Nah, setelah menggunakan Excel, nanti dimasukkan, diikuti langkah-langkahnya, nanti akan kita temui nilainya, gitu ya. Nah, untuk secara lengkapnya dari penjelasan ini nanti bisa kalian simak di
video dari link yang saya berikan nanti untuk uji homogenitas. Ya, apabila datanya tidak homogen, berarti kita tidak bisa langsung ke tahap korelasi. Kita harus memberikan data yang homogen. Data kita harus homogen. Bagaimana caranya kalau data kita tidak homogen? Nanti ada langkah-langkahnya. Seperti itu. Nanti ada langkahnya supaya data kita homogen seperti apa. Ada, silahkan kalian belajar mandiri seperti itu. Nah, kalau data kita sudah homogen, nah baru kita bisa ke tahap berikutnya, yaitu tahap intinya yaitu uji korelasi, yaitu untuk mengetahui hubungan suatu variabel. Nah, ini untuk melakukan uji korelasi juga saya arahkan menggunakan Excel ya. Ini beserta langkah-langkahnya seperti ini. Nah, ini ada dua cara yang bisa kita gunakan, yaitu menggunakan cara 1. Nah, ini ya, berarti langsung ketik di sel yang kosong, Corel, blok skor total, dan blok hasil belajar. Ini adalah contoh variabelnya ya, ini hasil belajar. Ini adalah skor total dari angketnya. Nanti tinggal di enter, nanti ketemu nilai korelasinya. Atau juga bisa menggunakan cara yang kedua. Nah, ini cara kedua ya. Klik data analisis, korelasi, oke. Nah, nanti dimasukkan seperti ini ya. Dan pilih yang kosong. Sudah. Hasilnya nanti sama dengan cara yang pertama. Nah, untuk lebih lengkapnya nanti kalian bisa menyimak di video yang linknya saya berikan seperti itu ya, untuk uji korelasi. Dan pastinya kalian sudah belajar ya tentang uji korelasi di mata kuliah yang sebelumnya. Kemudian kalau sudah kita melakukan uji korelasi, nanti akan menunjukkan bahwa variabel tadi akan memiliki hubungan seberapa besar. Hubungannya berapa besar? Apakah kuat atau lemah atau sedang, seperti dari uji korelasi nanti. Akan kita peroleh hasilnya ya. Nah, kemudian pada uji korelasi di sini kita melakukan ke uji regresi. Nah, regresi di sini adalah kita nantinya akan memperoleh suatu persamaan yang mana nanti kita bisa memprediksi. Ya, kalau kita menggunakan sampel populasi yang sama, nanti kita bisa memprediksi dari nilai variabel yang sudah kita gunakan. Ya, di sini kalau kita menggunakan Excel, nanti bisa menggunakan ini ya. Pertama adalah data, kemudian data analisis, kemudian regresi, kemudian OK. Nanti kita tinggal memasukkan nilai-nilainya yang sudah kita bentuk tabel tadi. Nanti akan kita menghasilkan 3 tabel kesimpulan. Ya. Yang pertama adalah nanti kita ditunjukkan adalah ada tabel ini, tabel ANOVA, ada DF, ada SS, MS, F. Nah, ini DF-nya biasanya digunakan dalam uji F ya. Ini sudah ada nilai F-nya, berarti secara langsung. Nah, kemudian tabel yang kedua adalah tabel intercept dan relaksasi. Relaksasi di sini adalah salah satu contoh variabel ya. Di sini adalah, ini saya ambilkan dari salah satu contoh pada mata kuliah statistika pendidikan semester kemarin ya. Ini nilainya seperti ini. Nah, ini intercept, ini adalah variabel X-nya. Kemudian yang kita gunakan adalah yang ini ya. Nah, yang kita lihat ini untuk membuat persamaannya. 39,2 ini dari sini ya, 39,17 dibulatkan jadi 39,2, kemudian 0,6 dari 0,6 kali X. Misal kalau X-nya lebih dari 1, berarti ini nanti ada kolomnya lagi di sini. Di bawahnya di sini ada lagi, yaitu X yang kedua. Berarti di sini kita tinggal menambahkan. Kalau tandanya positif ya nanti tinggal plus berapa X2. Ini X1. Misal kalau variabel X-nya lebih dari 1. Bisa 2, 3, 4 dan seterusnya. Kalau di sini ada saya contohkan variabel X-nya hanya 1 seperti itu.
Ini adalah tabel kesimpulan dari regresi yang kedua. Kemudian yang ketiga, nanti ada tabel regression statistik. Di sini nanti yang kita fokuskan adalah yang bagian R square-nya atau R kuadratnya ini. Dari R kuadrat di sini adalah dicontoh, ini saya memperoleh nilai 0,39, ini ya sudah saya bulatkan. Sehingga kalau dikalikan 100% sama dengan 39%. Ya, di sini artinya adalah jadi pengaruh suatu variabel tertentu terhadap variabel Y, pengaruh variabel X terhadap variabel Y adalah sebesar 39%. Nah, berarti 61% yang lain itu adalah dipengaruhi oleh variabel yang lain. Maksudnya seperti itu. Berarti pada contoh ini, berarti variabel relaksasi itu mempengaruhi prestasi belajar sebesar 39%. 61% dipengaruhi oleh variabel yang lain. Seperti itu. Nah, untuk penjelasan lebih lengkapnya nanti kalian bisa menyimak di video yang linknya saya berikan seperti yang untuk uji regresi. Untuk mengulang materi yang sudah kalian peroleh seperti itu. Nah, ini adalah link yang bisa kalian kunjungi untuk belajar tentang uji statistika. Ya, ada uji normalitas, ada uji validitas, ada uji F, ada uji korelasi, dan ada uji regresi. Itu sudah ada alamatnya, tinggal kalian klik, nanti akan sudah ada penjelasan mulai dari materi dan juga ada contoh kasusnya seperti itu. Jadi kalian tinggal mengikuti saja. Dan di sini kebanyakan adalah menggunakan Excel. Ya, mayoritas kalian juga sudah mempunyai. Bisa menggunakan laptop, bisa menggunakan beberapa, bisa menggunakan HP. Ya, kalau terlalu panjang, nah di sini kalian bisa mengunjungi alamat rangkuman linknya ada di situ ya, bit.ly startpen 2. Itu nanti akan semuanya lamanya akan ada di situ yang ada di sebelah. Nah, ini adalah untuk uji statistika tutorialnya. Nah, kalau data sudah kita olah tadi, sudah mulai dari melengkapi, tabulasi, validitas dan reliabilitas, analisis data, baru kemudian masuk ke tahap pembahasan dan melaporkan. Seperti itu ya. Nah, demikian adalah materi pada hari ini tentang analisis data. Apabila ada pertanyaan seputar materi hari ini, silahkan disampaikan di kolom komentar atau di grup yang tersedia. Materi hari ini saya cukupkan sekian. Mari kita akhiri dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.